Baik Mama-Mama, tadi Mama-Mama kan sudah menuliskan jawaban dari tiga pertanyaan itu. Tiga pertanyaan itu tadi ya. Iya, Bu. Ya, baik. Jadi pertanyaan tadi masih ingat Mama-Mama? Masih, Bu. Oke, baik. Jadi saya ulang ya pertanyaan yang tadi itu. Ada di sini ya Mama-Mama ya. Ini adalah jawaban Mama-Mama ya, yang sudah kita tempelkan sekarang. Ini jawaban yang Mama-Mama kerjakan sendiri. Ini soal yang pertama adalah apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasriping dalam menghidupi adik-adiknya. Ya, di sini jawaban dari Mama-Mama itu adalah Tasriping bekerja di sawah, mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi, menanam padi bersama-sama dengan warga desa. Ya, baik. Karena Mama-Mama sudah menjawabnya, kemudian pertanyaan kedua itu adalah apakah yang dilakukan Tasriping itu layak dilakukan oleh anak seusianya atau tidak? Yang saya lihat dari jawaban Mama-Mama ini yaitu tidak layak, karena usianya Tasriping masih umur 12 tahun. Jadi saya katakan jawaban Mama itu betul-betul ya. Oke, yang ketiga, apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabatnya terhadap Tasriping dan juga adik-adiknya? Yang Mama-Mama jawab di sini adalah harus pulang dari perantauan di Kalimantan karena Tasriping itu masih kecil. Ya, baik. Jadi Mama-Mama sudah pintar-pintar menjawabnya ya. Saya akan menjelaskan dulu Mama-Mama ya. Tadi kan Mama-Mama sudah menjawab di sini. Yang pertama itu apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasriping dalam menghidupi adik-adiknya. Jadi betul-betul, jadi yang Mama jawab itu adalah jawaban yang betul sekali. Pekerjaan Tasriping itu adalah bekerja di mana Mama? Di sawah. Ya, baik. Di sini adalah tanggung jawab Tasriping, yaitu apa? Tidak tahu, Bu. Memasak nasi dan sayuran. Betul. Jadi itu Tasriping adalah anak kedua. Jadi harus menyiapkan makanan untuk adik-adiknya karena dia akan berangkat kerja jam 7. Bayangkan Mama-Mama, kalau dia akan berangkat jam 7 ke sawah itu, berarti masaknya harus sebelum itu ya. Setidaknya subuh itu sudah harus memasak. Jadi jam 7 itu sudah bisa berangkat. Itu adalah pekerjaan Tasriping sehari-hari. Kemudian yang kedua, mencuci pakaian. Pekerjaan kedua Tasriping itu adalah mencuci pakaian. Kalau mencuci pakaian pada saat Tasriping ini bekerja, berangkatnya jam 7 pagi. Jadi Tasriping harus mencuci pakaian pada saat apa? Pada pagi hari atau sore hari? Ya, bisa pada pagi hari. Yang ketiga itu pekerjaan Tasriping adalah bukan hanya mencuci pakaian tetapi juga menyapu. Menyapu itu biasanya di pagi hari atau di sore hari Mama-Mama? Pagi hari. Pagi hari. Bayangkan Tasriping itu yang berusia 12 tahun harus menyapu rumahnya 2 kali sehari, itu bagaimana? Kita saja yang sudah berkeluarga begini usianya sudah di atas 25. Betul kan
kan mama-mama umurnya sudah di atas 25? Betul, Bu. Iya. Bayangkan anak sekecil dia yang sebenarnya adalah usia bermain, dia mengerjakan segala sesuatu demi adik-adiknya. Dan juga selain itu, Tasripin memiliki tanggung jawab untuk harus memandikan adiknya yang masih kecil. Seperti kita juga mama-mama, kalau kita mempunyai seorang anak kecil yang belum bisa berjalan, sudah pasti kita yang akan memandikannya. Itu juga yang dikerjakan Tasripin sebagai tanggung jawabnya dalam menjaga adik-adiknya. Jadi kita bisa bayangkan ya, Tasripin juga berusia 12 tahun, bisa melakukan semuanya setiap hari, harus bangun pagi, harus bangun subuh-subuh untuk memasak, menyapu, mencuci pakaian, dan memandikan adiknya. Kemudian pertanyaan yang kedua yang sudah dijawab mama-mama tadi itu. Di sini apa tadi? Apakah yang dilakukan Tasripin itu layak dilakukan oleh anak seusianya? Ya, di sini jawaban mama-mama tidak layak karena usianya masih 12 tahun ya mama-mama. Usianya masih 12 tahun. Jadi usia 12 tahun itu masih usia anak-anak. Usia anak-anak itu yaitu usia bermain. Dikatakan anak-anak itu, masih usia anak-anak itu biasanya usia 18 tahun ya mama-mama ya. 18 tahun ke bawah yang belum layak untuk bekerja. Jadi di sini umur 12 tahun berarti masih usia untuk Bermain. Ya, pintar mama-mama. Kita 12 tahun itu di sini berarti kelas berapa mama-mama? Kelas 6 SD. SD. Pintar mama-mama sekarang ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Di sini pertanyaan yang ketiga adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabatnya terhadap Tasripin dan juga adik-adiknya. Jawaban mama-mama di sini yaitu harus pulang dari perantauan di Kalimantan karena Tasripin masih kecil. Karena Tasripin masih kecil. Ya, betul sekali mama-mama. Jawaban mama-mama itu benar-benar pas untuk keadaan Tasripin saat ini ya. Jadi sebagai seorang ayah itu bersama kakaknya yang juga sedang berada di Kalimantan, sedang bekerja di Kalimantan, harus pulang. Harus wajib hukumnya untuk pulang karena mereka sebagai orang tua itu, ayah Tasripin sebagai orang tua itu harus pulang karena anaknya masih kecil. Ibunya juga sudah meninggal ya. Jadi kasihan kalau dikasih tinggal anak umur 12 itu menanggung segala sesuatunya dalam menjaga dan menghidupi adik-adiknya. Jadi anak itu masih tanggung jawab orang tua. Ya, mama-mama ya. Ya, Bu. Anak-anak itu kita adalah tanggung jawab Orang tua. orang tua. Mencari nafkahnya apalagi masih kecil, itu menjadi tanggung jawab orang tua, yaitu apa mama? Mencari nafkah, psikisnya, rohaninya juga harus benar. Baik mama-mama, karena ini adalah jawaban yang benar dari mama-mama, saya rasa mama-mama sudah mengerti ya Sudah, Bu. mengenai cerita Tasripin. Jadi yang dilakukan oleh ayah Tasripin itu yang bekerja di Kalimantan, termasuk yang namanya adalah itu apa? Kalau ayahnya meninggalkan anaknya seperti
yang dilakukan ayah tasriping. Itu apa? Yang dinamakan apa itu? Penelantaran terhadap Anak. anak. Ya, baik Mama, pintar. Baik. Coba kita perhatikan di sini Mama-mama ya. Ada di sini saya sudah siapkan flip cardnya. Di sini adalah pengertian penelantaran. Coba kita perhatikan baik-baik. Kita perhatikan dengan seksama supaya kita dapat mengerti dan kita bisa belajar bersama-sama Mama ya. Di sini pengertian penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Ya. Jadi yang menjadi kebutuhan dasar anak itu tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Dalam cerita tasriping itu bahwa seorang ayah itu tidak memenuhi kebutuhan dasar anak. Dia lalai dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Jadi itu memenuhi kebutuhan ya, Mama-mama. Jadi orang tuanya di sini lalai dalam memenuhi kebutuhan anak. Kita sebagai orang tua tidak boleh seperti itu ya, Mama-mama ya. Kita sebagai orang tua wajib untuk memenuhi kebutuhan anak. Ingat, itu kebutuhan Mama-mama ya, bukan keinginan. Mama-mama kan sudah tahu kebutuhan itu seperti apa dan keinginan itu seperti apa yang sudah saya ajarkan sebelum ini ya, Mama-mama ya. Iya, Bu. Mohon diingat apa yang saya sudah ajarkan sebelumnya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita sebagai orang tua jangan sampai lalai terhadap anak-anak kita, apalagi kebutuhan anak-anak kita. Selain di sini, coba Mama-mama lihat di buku pintar. Ada ya buku pintar yang Mama-mama pegang ya. Iya, Bu. Dia terdapat di halaman 35 Mama-mama. Halaman 35, coba dilihat ya Mama-mama ya. Iya, Bu. Silahkan diperhatikan tentang pengertian penelantaran anak biar lebih jelas ya Mama ya. Iya, Bu. Tentang pengertian penelantaran anak. Di sini juga itu tasriping itu adalah sebagai apa dia? Dinamakan apa sudah dia? Anak yang terlantar. Di sini ada pengertian anak terlantar, Mama-mama. Ini anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Ini penelantaran anak terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 ya Mama-mama ya. Jadi baik, kita semua sudah tahu apa yang tidak boleh kita lakukan dan apa yang wajib kita lakukan sebagai orang tua, sebagai tanggung jawab kita sebagai Orang tua. Menjadi orang tua yang baik itu adalah sering-sering memperhatikan anak kita. Ya, baik Mama-mama, semua sudah bisa mengerti ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Kita tutup ya Mama-mama. Sekian dan terima kasih.